Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita ada di sesi menjawab pertanyaan. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami dan kami menjawab di video ini tentunya agar lebih jelas dan gamblang. Baiklah, mengajar mata kuliah tidak sesuai dengan bidang ilmu di Serdus, apakah diakui? Ini pertanyaan dari saudara kita Bu Yeni, Poltekkes Kemenkes Aceh. Kang mau tanya, kalau Serdus kita kesehatan masyarakat, ya, jadi bidang ilmunya di sertifikat pendidik itu ya, di sertifikatnya Serdus itu biasanya ada bidang ilmunya, umpamanya kesehatan masyarakat. Tetapi mata kuliah yang kita ajar di luar kesehatan masyarakat, apakah diakui? Misalnya yang kita mengajar bahasa Indonesia, akhlak, kewirausahaan dan lain-lain. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi tentunya nantinya ini akan berkaitan ya di dua poin ya, yang saya sampaikan di sini ada di dua poin. Yang pertama adalah tentang pencairan tunjangan Serdus, juga kenaikan jafung ya. Jadi efeknya nanti akan ke sana. Jadi syarat pencairan tunjangan Serdus. Jadi merujuk mekanisme ya dalam peraturan Menristek Dikti ya, ini masih mengikut yang waktu Ristek Dikti ya. Sebagai menteri waktu itu Prof Nasir ya. Nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor. Ini itu yang pertama. Kemudian yang poin 2 ini khusus di LL Dikti 7 ya. Tapi tentunya di wilayah lain saya kira tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Jadi merujuk surat bla 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 dan sebagainya. Kemudian kelengkapan berkas ya. Jadi kelengkapan berkas yang harus disampaikan ketika pencairan tunjangan Serdus ini antara lain SPTJM dosen ya. Jadi surat pertanggungjawaban mutlak ya, dosen, LKD ya, LKD ini lembar kinerja dosen ya, dan lembar koreksi asesor, dan pengesahan pimpinan kinerja semester, kemudian kontrak BKD, kemudian surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya atau juga di webinar-webinar yang mungkin saudara-saudara pernah mengikuti, bahwa di sini kuncinya adalah asesor. Kuncinya adalah asesor. Ketika asesor sudah memberikan koreksi asesor dan sudah menyetujui, sudah tanda tangan, maka ketika diberikan ke LL Dikti artinya ini sudah memenuhi persyaratan dan Anda sebagai dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka Anda berhak mendapatkan tunjangan Serdus. Seperti itu. Kemudian kaitannya dengan mata kuliah yang tidak linear katakanlah, itu bagaimana? Apakah bisa mendapatkan tunjangan Serdus? Jawabannya bisa, selama asesornya mau tanda tangan. Ya, selama asesornya mau tanda tangan. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian itu nanti juga akan berimbas pada syarat kenaikan jafung. Tentunya kita sebagai dosen terus ya meningkatkan ya agar jabatan fungsional akademik kita itu bisa naik. Dan di sini kenaikan jabatan akademik ini baik untuk pengangkatan pertama maupun kenaikan jabatan berikutnya ini harus memenuhi persyaratan angka kredit ya, baik dari jumlah kumulatif maupun unsur penyusunannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada tabel linearitas ya, tabel linearitas. Sehingga kalau memang nantinya kita sebagai dosen memiliki himmah, memiliki hiroh, memiliki semangat untuk terus mencapai jafung sehingga
menjadi guru besar, maka kita harus memperhatikan. Ya, memperhatikan. Nah, di sini sudah jelas ada bidang, ya, serumpun dan bidang lain. Bidang, serumpun dan bidang lain. Jadi di sini ada sebelum S3, pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang penugasan. Ini dia sesuai semua, bidang semua, sesuai bidang semua. Artinya sesuai bidang ilmu. Kalau tadi kita pada case ini adalah umpamanya kesehatan masyarakat, maka di sini juga sebelum S3 itu kesehatan masyarakat. Pendidikan S3-nya kesehatan masyarakat. Kemudian karya ilmiahnya juga kesehatan masyarakat. Penugasannya juga di bagian kesehatan masyarakat. Ya, maka ini sesuai bidangnya dan ini dapat disetujui. Jadi linear banget ini, linear banget ya. Di bidang penugasan itu apa ya? Termasuk mengajar ya, seperti itu. Oke. Bidang pendidikan sebelum S3, pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah sesuai S3 dan bidang penugasan ini dapat disetujui. Langsung saja ke sini ya. Sebelum S3 serumpun. Jadi tidak sebidang tapi serumpun. Kemudian pendidikan S3-nya sesuai bidangnya. Ya. Kemudian di sini karya ilmiahnya ini serumpun. Bidang penugasan juga masih serumpun. Maka ini dapat disetujui. Ya. Serumpun. Nanti saya tunjukkan tabel ya, tabel untuk bidang ilmu setelah ini. Jadi seperti ini masih dapat disetujui untuk menjadi guru besar atau profesor. Seperti ini. Kemudian juga bisa seperti ini. Jadi sebelum S3 bidang X ya. Kemudian pendidikan S3 ini bidang lain, kemudian karya ilmiah ini sesuai dengan pendidikan S3 atau bidang lain tadi. Kemudian bidang penugasan ini juga sesuai dengan bidang lain ini. Ini pun dapat disetujui ya. Dapat disetujui. Persetujuan diberikan dengan catatan dosen yang bersangkutan menambahkan angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir. Jadi sesuai itu. SK jabatan terakhirnya apa? Umpamanya rektor kepala apa? Maka nanti bisa disetujui menjadi guru besar. Jadi ini implikasinya itu sangat berpengaruh di sini, gitu loh. Ya, jadi dari pertanyaan tadi. Nah, kemudian ke sebelah ini yang tidak disetujui atau ditolak. Ya, jadi sebelum S3 sebidang, pendidikan sebidang, karya ilmiahnya ini bidang lain, penugasannya sebidang, ini ditolak. Ya, jadi karya ilmiah ini sangat ini ya, sangat menentukan, ya, bisa ditolak. Kemudian juga ini juga ya, bidang semua karya ilmiah sama penugasan ini tidak sesuai atau bidang lain ditolak juga. Nah, ini sebelumnya bidang pendidikan yang lain karya ilmiah sama bidang penugasannya ini sebidang, ini juga ditolak. Jadi di sini S3 ini juga jadi tolak ukur juga, makanya ini ditolak. Nah, jadi setidaknya kita ada di sisi kiri sini, ya, sehingga nanti dapat disetujui. Ya. Karena tentunya kita jadi dosen kan akan terus meningkat cefungnya, terutama cefung. Ya, seperti itu. Jadi gimana jawabannya? Maka di sini kami sangat menyarankan ya, usahakan sesuai dengan bidang ilmu atau serumpun ilmu. Jadi sesuai bidang ilmu atau serumpun ilmu. Nah, di sini juga memperhatikan linearitas ya. Linearitas pada tridharma perguruan tinggi. Terus gimana kalau umpamanya saya kok nggak dikasih ini ya, nggak dikasih sesuai bidang saya atau serumpun saya, minta ya, disampaikan dengan baik. Insya Allah manajemen atau pihak kampus juga akan memahami, karena nantinya ini juga akan sangat berpengaruh pada kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri. Oke, sebelum lanjut ini saya tunjukkan bidang ilmu. Mungkin Anda yang belum punya ini nanti bisa diakses ya. Bisa diakses. Sebetulnya saya itu sering membagikan ini itu di grup Telegram. Di grup Telegram ada, cari saja @infodosen itu. Biasanya sering saya membagikan ke sana, termasuk dokumen-dokumen seperti ini, sehingga tidak saya taruh di Google Drive, tapi saya masukkan di channel Telegram Infodosen. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah rumpun, subrumpun, dan bidang ilmu. Ya.
seperti ini. Kalau tadi ke kesehatan masyarakat ya, dia masuk rumpun apa? Berarti rumpun ilmu kesehatan ya. Kita coba lihat angkanya 5 ya, 5. Oke. 3 4 5. Oke nih. Ya, jadi ini satu rumpun namanya ilmu kesehatan. Anda bisa ngajar ini. Ya, boleh ngajar ini silahkan. Ya, jadi ini serumpun ya, kalau serumpun. Tadi katakanlah kesehatan masyarakat ya. Maka di sini bidang ilmunya ya hanya kesehatan masyarakat dengan codingnya ini 351. Ya ini saja, Anda ngajar ini toh, itu berarti sebidang. Kalau serumpun ya, serumpun atau subrumpun sama saja, berarti ya sesuai ini. Jadi Anda ngajar yang lain ini sangat banyak sekali kan. Kalau mata kuliahnya nih ya, satu semester itu jangan banyak-banyak ngajar mata kuliah. Satu semester ya ngajar mata kuliah 2 atau 3 lah maksimal lah. Jangan ngajar banyak. Ngajar 4 kelas tapi mata kuliahnya beda semua. Waduh. Kalau bisa ya 4 kelas itu 2 mata kuliah, jadi 2 atau sekalian 1 ya, 4 kelas tapi 1 mata kuliah, itu kan luar biasa. Jadi ini bisa dilihat ini ya. Anda bisa ngajar ini banyak sekali kan, pijakan kesehatan, ilmu gizi, ilmu olahraga, bidang kesehatan umum lainnya dan seterusnya ini. Atau ke bawah sini juga bisa ngajar di sini, yang bawahnya ini, ilmu perawatan, bidanan dan seterusnya. Dan Anda kan tidak harus ngajar di satu prodi gitu loh, bisa nyebrang ke prodi lain ya selama itu di kampusnya. Saya kira lebih enak kalau di kampusnya itu. Kalau ke kampus lain nanti kesulitan pelaporannya nanti di forlabnya, di PD Diktinya itu. Anda bisa ngajar ini ilmu farmasi dan sebagainya. Terus gimana kalau ngajar kayak akhlak, kemudian bahasa Indonesia? Ya boleh-boleh saja tapi jangan banyak-banyak lah. Ya, jadi maunya 1 semester Anda 4 kelas, satunya ngajar kesehatan masyarakat, satunya ngajar bahasa Indonesia. Ya, berarti 2 kelas itu sajalah. Ya, tidak masalah. Ya, yang penting masih umum, ya, yang penting masih umum. Itu saya kira no problem. Termasuk umpamanya Anda ngajar seperti metodologi penelitian atau mengajar lain yang umum, ya, yang umum. Tapi kalau sudah menjurus ke yang lain, umpamanya ngajar bahasa Inggris atau ngajar bahasa Indonesia atau ngajar akhlak, ini kan sangat melenceng jauh dari bidang ilmu Anda gitu loh. Jadi saran saya lebih baik jangan, sampaikan dengan baik. Makanya Anda ini bisa dicek ya. Kita ini sebagai dosen ini kita bisa cek ya. Bisa cek di Forlab itu ya, di Forlab .dikti.go.id ya, nanti silakan dicek sendiri di sana. Perhatikan Anda itu riwayat mengajarnya apa saja gitu ya. Makanya ini sangat penting sekali, ini termasuk juga bagi manajemen ya, bagi manajemen atau pihak kampus atau pihak perguruan tinggi, ini harus benar-benar ditata dengan baik ya, termasuk koordinasi dengan operator PD Dikti. Ini juga harus komunikasinya itu harus benar-benar intens dan baik ya, sehingga yang dilaporkan di sana itu ya sesuai dengan bidang ilmu kita. Kasihan dosennya ketika yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan yang ngajarnya, kemudian nanti akan sangat kesulitan sekali, apalagi kalau yang belum sertus, nanti untuk proses sertus juga akan kesulitan ketika klaim nantinya ya. Oke, jadi ini ya jawabannya, usahakan sesuai bidang ilmu atau serumpun ilmu. Jadi karena ini memperhatikan linearitas pada tridharma perguruan tinggi. Saya kira itu ya, semoga menjawab pertanyaannya. Kalau ada jawaban lain atau masukan lain, saran lain, silakan monggo ditulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bisa diskusi bersama. Juga Anda bisa masuk di grup ya, Info Serdos atau Info Dosen, kita juga bisa diskusi di sana. Kita gunakan grup itu dengan baik sehingga bisa maksimal untuk memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Anda. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap selalu jaga kesehatan, perhatikan 3M.
Terima kasih dari kami. Aku minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.